Pada waktu itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Para siswa dan siswi yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang muda seusia kalian ini sudah biasa memilah-milah mana hal yang boleh disikapi dengan main-main dan mana yang harus disikapi secara serius. Di dalam Injil tadi, Yesus memberikan nasihat. Yesus memberikan pesan. Dan kita sebagai murid-murid Yesus tentu akan bersikap serius. Sebagai murid-murid Yesus tentu kita tidak mau bersikap main-main terhadap apa yang dipesankan, terhadap apa yang dinasihatkan oleh Yesus kepada kita. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kalau Yesus itu berpesan, kalau Yesus itu memberikan nasihat kepada kita, itu menyelamatkan kita. Tadi pesannya itu sederhana. Dan pesannya itu singkat. Pesannya yaitu berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Kita bisa membayangkan tentang pintu yang sempit. Ada pintu yang sempit. Kalau kita gemuk, susah masuk toh? Susah. Untuk bisa masuk, orang harus mengecilkan diri. Untuk bisa masuk, orang harus menguruskan diri. Untuk bisa masuk, orang tidak boleh membesarkan diri, sombong. Seakan-akan saya sendiri bisa. Seakan-akan saya sendiri dapat. Saya enggak butuh yang lain. Itulah orang yang gemuk. Itulah orang yang merasa diri besar. Orang yang merasa diri hebat. Dan yang seperti ini sulit untuk bisa masuk. Karena pintu yang disediakan untuk keselamatan adalah pintu yang sempit. Para siswa dan siswi yang terkasih dalam Yesus. Yesus memberikan nasihat itu dalam rangka perjalanannya menuju Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus berjuang. Yerusalem adalah tempat di mana Yesus itu menanggung salib, tapi sekaligus juga menang. Masuklah melalui pintu yang sempit. Berjuanglah. Itulah yang sebenarnya dialami oleh Yesus, dan itu juga yang dinasihatkan, dipesankan kepada kita. Para siswa dan siswi yang terkasih dalam Kristus. Kita adalah orang-orang muda, murid-murid Yesus yang sehari-harinya itu sekolah di sekolah non-Katolik. Itu bukan musibah, itu berkah. Itu berarti sehari-hari kita mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan diri, untuk membuktikan diri bahwa saya adalah murid Yesus, bahwa saya adalah orang yang mau seperti Yesus, berjuang dan menang. Ada kata-kata dalam bahasa Latin. Ini untuk dunia pendidikan.
Kata-kata itu berbunyi non scholae sed vitae. Yang dimaksud adalah kalau kita sekolah itu pertama-tama dan utama bukan untuk nilai, tetapi untuk hidup. Jadi di sekolah di mana kita menimba ilmu, di sana kita tuh mau membuktikan hidup yang kita hayati itu seperti apa. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu di sana hidupnya seperti apa? Ada banyak tantangan. Ada banyak hal yang memang mengundang kita untuk ingat pesan Yesus. Masuklah melalui pintu yang sempit. Berjuanglah. Saya percaya kalau kita sungguh menghayati ini, itu bukan hal yang berlebihan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita tantangan, percayalah bahwa Tuhan juga tahu mengenai kesanggupan kita. Kalau di sekolah di mana kita sehari-hari berada, kita merasakan ada tantangan, Tuhan itu sudah mengukur bahwa kita pasti bisa menang. Bahwa kita pasti bisa berjuang dan memperlihatkan inilah murid-murid Yesus. Hidup saya di sekolah memperlihatkan bahwa saya orang yang kurus, saya orang yang kecil, saya orang yang sungguh membuka diri untuk menjalani hidup di sana bersama Tuhan Yesus. Para siswa dan siswi yang terkasih, keseharian kita, sekolah di mana kita berada, bukan musibah tetapi berkah. Di sanalah kita dipercaya oleh Tuhan untuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersama Yesus bisa melewati pintu yang sempit. Di sanalah kita orang-orang yang bisa menghidupi pepatah Latin tadi, non scholae sed vitae, bukan untuk nilai tetapi untuk hidup. Karena sikap rendah hati kalian bisa memperlihatkan inilah hidup orang muda yang adalah murid-murid Yesus yang ternyata lain dari yang lain. Ada mutu, ada beda. Boleh saja ada orang lain yang biasa nyontek, tapi murid Yesus beda. Boleh saja ada murid yang bandel. Boleh saja, tapi murid Yesus beda. Boleh saja ada murid lain yang barangkali suka membolos, tapi murid Yesus beda. Non scholae sed vitae. Bukan hanya soal nilai, tapi soal hidup sebagai murid-murid Yesus di sekolah di mana Anda menimba ilmu. Tuhan memberkati. Kau tak